Karena sebelumnya 25 tahun saya belajar dekat Pak Harto. Sosok Bapak Demokrasi B.J. Habibie, kisah cinta dan hidupnya selalu menginspirasi. Kisah cintanya dengan sang istri Ainun juga sangat melekat di hati bangsa Indonesia. Hingga saat ini, meski keduanya sudah tiada, penggalan-penggalan video semasa hidupnya masih terus dicari. Ini dia B.J. Habibie, sosok yang tidak pernah kalah untuk melintasi waktu melalui banyak generasi, tapi pesan dan nasihatnya selalu pas untuk generasi ke generasi. Ada banyak pernyataan beliau yang memukau siapa saja yang mendengarnya. Ini dia di antaranya. Presiden RI ketiga ini pernah bilang, manusia selalu berpotensi untuk membuat masalah. Tapi manusia juga punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah dan harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalimat ini disampaikan oleh Presiden Habibie ketika diminta menjadi narasumber dalam acara dialog kebangsaan yang diadakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI 15 Agustus 2017 silam. Saat itu selain Presiden Habibie ada juga Presiden Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Habibie membuka dialog dengan isu hak asasi manusia di negara kita. Sebagai bangsa yang besar, Presiden Habibie percaya bangsa kita bisa menghargai hak asasi manusia lainnya sehingga HAM bukan lagi masalah tapi harus diselesaikan. Manusia itu yang membuat masalah. Pernyataan selanjutnya ini seringkali dilontarkan oleh beliau ketika ditanya soal rahasia awet mudanya. Bagi pria berdarah Bugis ini, dirinya punya mental seperti sepeda, terus bergerak meski umurnya tidak lagi muda. Saat itu beliau diundang ke acara Rossi, lalu dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya 3 tahun sebelum dialog itu. Tampak tidak ada bedanya, justru tubuhnya terlihat semakin bugar. Alasannya, karena memang Habibie sangat menyukai olahraga. Setiap hari dihabiskan dengan berjalan kaki sejauh 5 km, juga diselingi dengan berenang selama 1 jam. Selain itu dirinya juga masih bekerja. Menurutnya, ketika ia berhenti, ia akan jatuh, layaknya sepeda yang berhenti. Ketika berhenti bekerja, ia akan merasa pusing. Bagi Presiden Habibie, jiwanya masih 18 tahun, meski saat mengikuti acara tersebut, usianya baru saja genap 81 tahun. Saya mentalitasnya seperti sepeda. Kalau sepeda berhenti, jatuh. Presiden Habibie juga dikenal sangat dekat dengan generasi muda. Nasihat-nasihatnya selalu didengar dan jadi teladan bagi generasi saat ini. Salah satu pesan yang disampaikan Presiden Habibie ketika dimintai jawaban oleh Najwa Shihab soal apa yang harus dimiliki oleh generasi bangsa masa kini. Beliau menjawab bahwa generasi bangsa harus unggul di bidangnya masing-masing dan mampu bekerja sama dengan tim. Pria kelahiran 25 Juni 1936 itu memang sangat handal jika ditanyai soal generasi muda. Meski usianya melampaui banyak generasi, namun sosok Habibie berhasil menjadi panutan generasi muda hingga saat ini. Kids zaman now harus berusaha agar supaya menjadi unggul dalam bidangnya. Presiden Habibie juga selalu bangga menyebut jika dirinya punya jutaan anak dan cucu intelektual. Pernyataan ini juga pernah dilontarkan ketika beliau diwawancarai oleh Aiman. Saat itu Aiman bertanya, Habibie mau disebut sebagai bapak pembangunan atau bapak teknologi? Bagi Habibie, dirinya hanya mau disebut sebagai bapak intelektual karena punya jutaan anak intelektual dan cucu intelektual di seluruh Indonesia. Beliau juga tidak pernah mau disebut bapak demokrasi atau bapak pesawat. Beliau hanya bangga bisa menebar ilmu pada anak muda setelahnya. Saya bapak intelektual bangsa Indonesia. Guru bangsa. Ternyata Presiden Habibie juga salah satu yang paling menentang hukuman mati di garis terdepan. Pernyataan ini diucapkan Habibie ketika diminta memberikan sambutan dalam sebuah acara tahun 2016 silam. Baginya, hukuman mati bukan jalan yang pas untuk hukum Indonesia karena latar belakang budaya kedua orang tuanya yang menikah dengan beda suku. Pandangan soal hukuman mati ini dikaitkan oleh beliau dengan persepsi masa lalu yang membuat kedua orang tuanya diusir dari keluarganya. Tapi beruntungnya kedua orang tuanya yang punya pendidikan baik. Habibie lalu bertumbuh menjadi anak yang berpendidikan juga. Sehingga baginya hukuman mati sama sekali tidak pernah ada kamusnya. Pun menurutnya tidak punya efek jerah sama sekali. Saya tidak setuju hukuman mati. Punya kedekatan tak biasa dengan Presiden Soeharto, Presiden Habibie mengaku 25 tahun belajar dengan sosok yang kerap dipanggilnya Pak Harto itu.
Pernyataan ini disampaikan oleh Habibie dalam sebuah pidatonya. Sebelum Habibie bercerita saat Soeharto terpilih menjadi presiden, barulah di kabinet yang ke-7 dirinya terpilih mewakili beliau. Habibie juga menjelaskan jika dirinya punya kedekatan dengan Pak Harto dan Golkar. Dari kabinet pertama hingga ketiga, semuanya dikuasai sendiri oleh Soeharto. Berdasarkan keyakinan, karena sebelumnya 25 tahun saya belajar dekat Pak Harto. Bagi Presiden Habibie, Ibu Ani Yudhoyono itu konsisten dengan pendapatnya. Beliau juga dibesarkan dari keluarga yang disiplin. Ibu Ani juga sosok yang sangat peduli dengan sekitarnya. Pernyataan ini dilontarkan oleh Presiden Habibie saat ditanyai soal Ibu Ani Yudhoyono di matanya, bertepatan dengan beberapa hari setelah ibu negara itu berpulang. Presiden Habibie sangat dekat dengan SBY dan istrinya. Beberapa kali beliau juga menjenguk dan hadir di pemakaman Ibu Ani. Presiden Habibie juga menyampaikan pesan menyentuh kepada Presiden ke-6 itu, jika dirinya juga pernah berada di posisi yang sama, harus kehilangan dan tahu betul rasanya seperti apa ditinggal orang yang paling dicintai. Bu Ani adalah pertama seorang ibu yang konsisten. Pernyataan ini diungkapkan Habibie saat diundang ke acara Mata Najwa. Saat muda, Habibie merasa pernah takut mati karena tidak ingin meninggalkan Ibu Ainun. Dirinya khawatir tidak ada yang bisa menjaga istrinya tercinta. Tapi saat itu, Habibie tidak lagi merasa takut karena Ibu Ainun sudah berpulang lebih dulu. Ya, kita tahu bersama cinta Habibie dan Ainun tidak lekang oleh waktu. Beliau terkenal sebagai sosok presiden yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga sangat mencintai sang istri. Bahkan kisah cinta mereka sering difilmkan. Dulu waktu saya muda, terus jadi tua, agak sakit-sakitan, dioperasi. Saya takut sekali kalau saya makan. Orang tua saya tidak mau anaknya dibiayai orang lain. Habibie menceritakan perjalanan hidupnya saat kuliah di Technische Hochschule Aachen, Jerman Barat yang penuh dengan tantangan. Saat itu Habibie menjadi satu-satunya yang memakai paspor hijau dan tidak dibiayai oleh pemerintah. Meski sudah kuliah di Institut Teknologi Bandung, Habibie muda yang saat itu tertarik melihat temannya sekolah ke Jerman hanya dimudahkan dari segi administrasi. Namun biaya sepenuhnya ditanggung oleh ibunya. Punya prinsip sang anak tidak boleh dibiayai oleh orang lain. Ibunya berusaha dengan keras meski hanya berjuang membesarkan Habibie dan saudara-saudaranya seorang diri. Mengingat ayah Habibie sudah meninggal sejak dirinya masih muda. Saya waktu itu satu-satunya paspornya hijau karena saya warga negara biasa. Masa depan bangsa itu tidak ada tawar-menawar. Itu kartu mati. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Habibie saat berkunjung ke Istana Negara untuk memberikan ucapan selamat kepada Presiden Jokowi yang berhasil menjadi presiden periode kedua tahun 2019 silam. Habibie juga berpesan agar Presiden Jokowi bisa melanjutkan perjuangannya membangun negeri ini. Habibie juga berpesan agar siapapun yang terpilih nantinya menjadi presiden harus memikirkan nasib bangsa ini. Terlebih, karya-karya besar sudah diciptakan Habibie untuk negeri ini, mulai dari pesawat pertama buatannya hingga mendongkrak demokrasi yang pernah terkungkung. Pastinya, Habibie ingin agar negara ini juga diurusi oleh orang-orang hebat di masa depan. Dan masa depan bangsa ini tidak ada tawar-menawar. Itu kartu mati.